Putri sulung mantan pasangan suami istri Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Titania Aureli Hermansyah atau yang biasa disapa Aurel, kembali membuat heboh. Pemicunya apalagi kalau bukan foto yang diunggahnya di akun media sosial. Yang terbaru, Aurel terlihat berfoto bersama dua pria. Salah satunya bernama Rabani Zaki, seorang pria muda yang berprofesi sebagai penerbang. Kabarnya Rabani adalah pacar baru Aurel. Kabar ini mencuat lantaran Aurel ikut berkomentar pada foto yang diunggah di akun sosial media milik Rabani Zaki. Menariknya lagi, Aurel tidak berkomentar banyak dengan kata-kata, melainkan hanya mencantumkan emotikon bergambar love pada foto yang baru 2 hari diunggah Rabani di akun media sosialnya itu. Kabar kedekatan Aurel dengan Rabani Zaki sebenarnya sudah cukup lama terendus. Hanya saja Aurel selalu berusaha menutupinya. Bahkan saat perayaan ulang tahun Ars yang kedua pada pertengahan Desember 2016 lalu, Aurel pun tidak membawa serta mengenalkan Rabani kepada keluarganya. Tapi Rel, acara ibaratnya momental seperti ini kok kamu nggak membawa gandengan pacar kamu sendiri? Gimana nih Rel? Ya enggak lah, acara keluarga gini emang ya udah kumpul-kumpul keluarga aja gitu. Nggak merencanakan yang lain-lain. Tapi emang nggak pengen gitu, maksudnya kamu nggak lihat kenal gitu. Kenal sama Udah. Ya udah nanti, nggak ngomong. Udah makasih ya. Aurel nampaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk mengenalkan Rabani kepada Anang serta Ashanti. Bahkan Anang saat dikonfirmasi mengenai kedekatan hubungan Aurel dan Rabani juga hanya mengatakan kalau status hubungan putrinya dengan Rabani hanyalah sebatas pertemanan belaka. apa itu? Dikenali sama pacar barunya Aurel sekarang. Udah dikenalin? Aku bilang belum pacaran ya, baru berteman saja. Orang yang sama-sama entertain atau mungkin berusaha atau seperti apa? Aku belum tahu ceritanya ini, sumpah aku baru denger. Enggak, ya dia nggak cerita secara serius dia punya pacar. Aku punya pacar nih, kenal, enggak gitu. Ya terus pas aku nggak ngomong, ntar aku ngomong iya, dia ngomong enggak kan ya malu juga. Sebagai ayah, wajar saja jika Anang merasa takut salah bicara dan salah mengomentari seputar status hubungan Aurel dan Rabani. Yang jelas, ia tidak pernah melarang Aurel untuk bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Nah, itu haknya dia. Aku kan selama koridornya bisa dijaga kan nggak apa-apa, kan berteman aja. Oh enggak. Orang tua itu udah nggak bisa lagi melakukan penetrasi sejauh itu, gitu ya. Dan Aurel dengan pergaulannya dia pun tahu bapakku kerja di mana, ibuku kayak apa, aku seperti apa, aku harus kayak apa. Dia pasti punya hal untuk menjaga itu. Dan aku bilang ya selama itu bisa mengerti sih, nggak apa-apa. Anang Hermansyah boleh saja mengatakan tidak pernah membatasi pergaulan Aurel. Namun faktanya sejumlah pria yang pernah dipacari putrinya itu semua adalah orang berada. Sebelum dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Rabani Zaki, Aurel pernah dikabarkan berpacaran dengan Muhammad Arbi Tommy Rumengan dan Radan Nur Alam. Sedangkan Radan Nur adalah putra dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang kini menjadi tersangka kasus korupsi. Sejak putus dari Aurel, Radan Nur Alam entah di mana rimbanya. Sedangkan Tommy Rumengan setelah putus dari Aurel kini sudah menikah dengan Amelia Clarissa. Ya, dalam 2 tahun belakangan ini Aurel memang sering menjadi perbincangan. Tidak hanya soal pacar-pacarnya saja, namun juga seputar transformasi fisiknya yang berubah drastis serta soal gaya berdandannya yang terlihat jauh lebih dewasa ketimbang usianya. Jika dilongok ke akun media sosialnya, Aurel banyak sekali mengunggah foto dirinya yang tampil ala perempuan dewasa. Tidak hanya tata wajah, namun juga busananya yang agak seksi dan memperlihatkan lekuk tubuh. Tak ayal, penampilan Aurel itu pun kerap menjadi bahan gunjingan para netizen. Apapun yang kamu lakukan, Aurel atau Azriel, lakukan dan jaga nama baik keluarga
keluarga Aurel dan Azriel, karena pasti sebagai orang tua kita mendukung, mengarahkan, memberikan medianya gitu ya. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang salah juga mereka pasti mikir berkali-kali lipat ya, karena sayang untuk mereka melakukan hal yang nggak baik. Karena apa teman-teman muda yang seumuran mereka itu multi talented, rata-rata memiliki kemampuan di luar pendidikan formal. Ada yang jago nyanyi, jago nari, jago dance, jago piano, ya, jago matematika, segala macam. Sayang kalau ketinggalan hanya karena kesalahan-kesalahan yang mereka dibuat misalkan gitu. Jadi saya percaya apapun yang mereka sedang tempuh sekarang adalah pasti dengan pemikiran yang sudah sebaik-baiknya. Sekarang kalau kita tahan anaknya untuk pendidikan formal itu tentu wajib, karena itu adalah warisan yang kayaknya sayang kalau dia nggak tanam, dan pasti akan menyesal karena warisan ilmu itu akan terpakai sampai dia usia kapan saja, dan dia memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang mengeksplor jati dirinya dengan DJ. Jadi saya merasa tidak keberatan. Setelah dinyatakan mengidap kanker stadium 4, Julia Perez harus menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Gedung A. Sejak masuk ruang perawatan, tak henti-hentinya para sahabat datang silih berganti menjenguk. Bukan hanya para sahabat seprofesi saja, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama juga menyempatkan waktu untuk membesuk. Dan Selasa kemarin, giliran Zaskia Gotik, rekan kerjanya di grup CCP bersama Ayu Ting Ting, juga membesuk Juppe. Menariknya, penyanyi dangdut yang dikenal dengan goyang itik itu datang membawa jengkol, makanan kesukaan Juppe. Neng, bawa apa sih Neng? Bawa apa Neng? Bawa jengkol. Masuk dulu ya. Tadi bawa buahan sama bawa jengkol. Dimakan nggak Neng? Dimakan nggak Neng? Dimakan dong. Itu jengkol aku masak sendiri. Jadi karena dia kan hobinya jengkol, terus suka pedas, kan aku masaknya juga nggak pakai penyedap. Cuma garam aja, karena kan nggak boleh kan. Jadi cuma garam aja udah. Sebagai sahabat, Gotik sangat paham kesukaan Julia Perez. Ia memasak sendiri jengkol tersebut dengan bumbu pedas tapi tanpa penyedap rasa. Mengapa Zaskia Gotik baru hari ini datang? Padahal Juppe sudah beberapa hari ini dirawat di RSCM. Menurutnya karena ia sangat padat jadwal pekerjaan. Alhamdulillah udah membaik. Tadi pas aku datang dia udah segar. Pas aku datang terus dia nengokin siapa? Dia Irawan juga kan. Dia bilang aku udah segeran kok, makanya aku mau nengokin, jadi aku ikut nganter nengokin. Setelah itu balik lagi ke kamar, dia istirahat, ya udah ngobrol-ngobrol, istirahat, udah aku balik chat. Ya obrolan aja, gimana mah udah agak sehatan, udah alhamdulillah udah segeran, udah enakan. Dia bilang itu gimana, lu sehat-sehat, baik-baik gitu aja, ya ngobrol biasa aja. Sejak didiagnosa menderita kanker stadium 4, bobot tubuh Juppe perlahan-lahan menyusut. Kabarnya berat tubuh Juppe turun hingga 8 kg. Lucunya, Gotik menepis hal tersebut dan mengatakan berat sahabatnya masih sebagaimana semula, walaupun jelas-jelas Juppe terlihat kurus. Enggak, gitu-gitu aja. Kemarin juga aku lihat gitu-gitu aja. Dia tetap eksis dengan bulu matanya, bibir merah merona, cuco. Gue bilang, saya sakit aja Anda bulu mata langsung ngejentri. Iya dong harus, kata dia gitu kan. Iya aku enjoy ngelihatnya, maksudnya dianya juga asik, enggak yang gitu, enggak, orangnya kuat banget. Oh, besok di MRI, besok di MRI, terus nanti lusanya itu dia operasi itu saraf ya yang di belakang. Kan kemarin kemarin di sini depan. Nah, besok hari Jumat itu dia di tulang belakang. Selain berbincang ngalor ngidul, Zaskia Gotik juga diajak Juppe menjenguk